Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Setia Antara, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, saya didampingi oleh Bapak Ngasripan SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Triyono SPD MPD selaku pengajar praktek. Dalam video kali ini, kami paparkan tentang aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi statistika ukuran penyebaran data. Inti pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan antara lain: 1. Pendidikan yang menuntun. Kemudian 2. Pendidikan yang menghamba pada anak. 3. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan 4. Merdeka belajar. Aksi nyata merupakan salah satu tahapan calon guru penggerak berupa tindakan nyata sebagai praktik baik setelah mempelajari materi atau modul yang ada. Tujuan aksi nyata dalam modul 1.1 ini adalah mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas antara lain, saya merasa bersyukur dan senang karena murid lebih antusias mengikuti pelajaran saya. Selain itu, saya juga merasa bangga karena berani memulai suatu perubahan. Saya juga merasa sangat semangat dan optimis untuk mencari inovasi pembelajaran yang menyenangkan dan lebih berpusat pada murid. Saya merasakan bahwa pembelajaran di kelas terasa lebih bermanfaat karena murid lebih bisa menguasai konsep materi pada matematika yang saya berikan, tidak hanya sekedar bisa menyelesaikan soal matematika. Saya juga merasa nyaman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas karena bisa melayani anak dengan sepenuh hati. Intinya, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara telah menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan antara lain: 1. Proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi IT lebih efisien dan tepat guna. 2. Anak lebih mudah memahami materi dengan video pembelajaran daripada membaca modul pelajaran. 3. Model pembelajaran PBL mampu mengembangkan nalar kritis anak. Dan yang keempat, metode kooperatif atau kelompok mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik yang saya peroleh yaitu antara lain: 1. Murid-murid lebih antusias dan tertarik dengan pembelajaran yang berbasis IT. 2. Pembelajaran tanpa ancaman dan hukuman membuat nyaman bagi murid. Murid merasa tidak cemas dan tidak tertekan selama proses pembelajaran. 3. Anak bisa lebih menguasai konsep matematika dengan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang keempat, video motivasi atau cerita motivasi oleh guru atau murid di awal pembelajaran bisa meningkatkan semangat murid dalam mengikuti pembelajaran serta bisa menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik. Rangkaian pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan meliputi kegiatan 1. Perencanaan,
2. Penerapan, 3. Refleksi. Tahap awal dari aksi nyata yang saya lakukan adalah melaksanakan perencanaan. Pada tahap ini, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian diskusi dengan rekan sejawat sesama guru matematika, dan menyusun bahan ajar berupa video pembelajaran, lembar kerja siswa, dan kuis. Tahap kedua yaitu penerapan. Pada tahap ini ada 2 kegiatan yang saya laksanakan, yaitu kegiatan awal pembelajaran dan kegiatan inti pembelajaran. Pada tahap kegiatan awal pembelajaran, sebelum saya memulai pembelajaran, saya melakukan salam dan doa. Setelah itu, saya mengecek kehadiran siswa. Pada kegiatan awal pembelajaran berikutnya, saya menayangkan video motivasi untuk menciptakan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran saya. Langkah berikutnya, saya menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilalui oleh murid. Setelah kegiatan apersepsi, langkah berikutnya adalah kegiatan inti pembelajaran, yaitu menerapkan tahapan problem based learning, di mana pada tahap pertama dari PBL yaitu orientasi siswa pada masalah. Pada tahap pertama orientasi siswa pada masalah ini, hal-hal yang saya lakukan yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah kerja, dan yang ketiga memberikan pertanyaan pemantik. Tahap kedua dari model pembelajaran PBL yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, saya melakukan kegiatan mendefinisikan masalah, kemudian 2, mengorganisasi tugas belajar siswa. Dalam hal ini, siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam statistika. Tahap ketiga dari PBL yaitu membimbing penyelidikan. Dalam kegiatan ini, saya mendorong murid untuk mengumpulkan data dan mencari informasi dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah. Tahap keempat dari model pembelajaran PBL yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada kegiatan ini, saya membimbing siswa untuk mengembangkan dan membuat laporan hasil kerja secara kelompok. Setelah itu, membimbing siswa untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil kerja secara kelompok tersebut. Tahap terakhir dari model PBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi masalah. Pada kegiatan ini saya membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses yang sudah dilakukan. Berikutnya, saya memberikan kesimpulan dan penguatan di akhir pembelajaran. Selama saya melaksanakan aksi nyata modul 1.1 ini, hambatan yang saya alami antara lain, yang pertama adalah jaringan internet di kelas kurang bagus untuk memutar video pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebagian anggota kelompok kurang aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Dan hambatan yang ketiga adalah masih ada murid yang kurang percaya diri saat melaksanakan presentasi. Solusi yang saya ambil untuk mengatasi hambatan selama melaksanakan aksi nyata antara lain, yang pertama, jaringan internet menggunakan kuota data siswa masing-masing. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi untuk lebih aktif dalam kelompok. Dan yang ketiga, melatih murid untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan kegiatan presentasi di depan kelas. Selama saya melaksanakan aksi nyata modul 1.1 ini, hasil yang saya peroleh antara lain: 1. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ketiga,
Murid lebih menguasai konsep materi dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang keempat adalah dengan model pembelajaran PBL, materi statistika dapat dikuasai dengan baik. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat dan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Jubaidah. Saya dari Guru Matematika SMA Negeri 1 Boyolali. Saya rekan sejawat dari Bapak Setia Antara. Saat saya mengamati pembelajaran matematika yang disampaikan Pak Antoro tentang statistika untuk ukuran penyebaran data, di sini Pak Antoro menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Pada saya lihat proses pembelajaran sangat berpusat pada anak. Anak diberi kesempatan lebih banyak untuk mengeksplor materi. Kemudian mengeksplor materi dari materi yang diberikan Pak Antoro dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian modul dan lembar kerja. Saya melihat anak-anak diajak untuk mengembangkan nalar kritisnya. Pembelajarannya bagus, penyampaiannya menarik. Dengan tipe kolaboratif, anak merasa nyaman, tidak membosankan. Selain itu, pembelajarannya dilakukan dengan berbasis IT. Video yang dibuat Pak Antoro cukup bagus, sangat bagus dan menarik. Kemudian dengan menggunakan LMS Schoology itu sangat mudah untuk melakukan kuis. Demikian testimoni yang saya berikan untuk proses pembelajaran Pak Antara. Sukses buat Pak Antara, semoga dapat menginspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sedio Hadi dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Boyolali, siswa dari Pak Antara. Saya di sini akan memberikan testimoni tentang pembelajaran matematika bersama Pak Antara tadi. Dalam pembelajarannya, Pak Antara menyampaikannya dengan cara yang menarik, tidak membosankan, dan saya sangat menikmati pembelajaran bersama Pak Antara. Video pembelajarannya juga sangat bagus, sangat membantu dalam menguasai materi. Kemudian untuk kuisnya, soal-soalnya sangat menantang. Kemampuan bernalar kami sangat diuji, dan saya bersama teman-teman bersama di kelompok harus berpikir keras untuk mencari penyelesaiannya. Dan juga saya sangat suka ketika Pak Antara memberikan video motivasi di awal pembelajaran. Hal itu sangat memotivasi kami. Mungkin cukup sekian testimoni dari saya. Maju terus buat Pak Antara dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva, kelas 12 MIPA 3 dari SMA Negeri 1 Boyolali, dan saya merupakan murid dari Pak Antara. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai pembelajaran matematika bersama Pak Antara tadi, di mana kami belajar mengenai materi statistika tentang ukuran penyebaran data. Awalnya saya merasa sedikit bingung karena Pak Antara membuat kelompok secara random, lalu setiap kelompok diberikan satu lembar kertas dan beberapa soal tanpa penjelasan terlebih dahulu. Namun sesaat setelahnya Pak Antara memberikan beberapa modul dan video pembelajaran yang berisikan tentang materi statistika tentang ukuran penyebaran data. Dan tentu, video dan modul-modul tersebut sangat membantu saya dan kelompok lain untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari Pak Antara. Berkat tugas kelompok serta modul dan beberapa video pembelajaran yang diberikan Pak Antara pada hari ini, saya dan teman-teman saya mendapat pengalaman di mana Pak Antara mengajarkan kepada kita semua untuk lebih mandiri dan mengembangkan nalar kami dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran Pak Antara itu juga sangat seru karena Pak Antara bisa mengimbangi perkembangan zaman pada zaman sekarang ini. Dan tentunya membuat kaum milenial ini terhindar dari rasa bosan. Tapi sayang, karena pembelajaran Pak Antara yang sangat seru, membuat saya dan teman-teman saya itu merasa waktu itu seolah jalan sangat cepat ya. Karena tahu-tahu bel pembelajaran itu sudah berbunyi dan mempersilahkan saya dan teman-teman saya untuk istirahat. Sekian testimoni dari saya untuk pembelajaran matematika yang diampu oleh Pak Antara. Untuk kedepannya, sehat-sehat terus Pak Antara dan saya tunggu ide-ide kreatif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari kami tentang
aksi nyata modul 1.1. Semoga bisa bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.